Selamat datang di podcast KPP Madya Bandung, referensi perpajakan bagi Anda dari kami. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang sempat menjadi perbincangan hangat. Dan kita akan membahasnya bersama dengan penyuluh KPP Madya Bandung. Sudah hadir Mas Sofri, sehat Mas? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Sof, sebelum kita mulai, aku mau kasih lihat dulu artikel yang sempat membuat perbincangan hangat di media sosial. Bangun rumah sendiri. Ini salah satu artikelnya ya. Iya, mau bangun rumah sendiri siap-siap kena pajak gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat sedikit isi artikelnya itu membahas tentang PPN KMS yang akan dikenakan kepada masyarakat yang akan di situ dibilangnya ya, akan membangun sendiri akan dikenai PPN, pajak pertambahan nilai. Sebenarnya gimana penjelasannya Mas? Mungkin kawan pajak harus pahami juga ya bahwa nggak hanya jual beli yang kena PPN, kegiatan membangun sendiri pun kena PPN. Mungkin kawan juga mungkin jadi hal baru ya, apa yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri. Sebenarnya apa sih kegiatan membangun sendiri itu? Jadi kawan pajak perlu pahami untuk ada misalnya orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pembangunan, bisa bangunan baru Mas ya, mendirikan bangunan baru, atau itu bisa juga perluasan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha. Ini tidak melihat PKP atau bukan PKP Mas. Jadi walaupun non PKP pun bisa terutang PPN ya. Jadi selama dia membuat bangunan baik baru atau perluasan yang dilakukan di luar kegiatan usaha dengan luasan luasan tertentu yang dikenakan BPN, ada batasannya, kemudian digunakan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Kemudian kegiatan bangun sendiri itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, itu merupakan satu kesatuan. Nah, itu kena BPN. Nah, untuk batasan luasnya itu minimal 200 meter persegi yang dikenakan PPN, atau tadi di artikel disebut PPN KMS. Gitu. Jadi yang terutama PPN KMS ini tidak semua masyarakat yang melakukan kegiatan membangun ya, tapi ada batasannya tadi ya, paling sedikit 200 meter persegi dan tidak dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan harus diselesaikan paling lama 2 tahun. Iya, kalau yang terutang itu dianggap satu kesatuan pembangunan itu maksimal 2 tahun. 2 tahun. Itu yang terutang PPN KMS. Betul. Kalau kita lihat di artikel tadi, kemudian kita lihat juga di beberapa akun-akun di Instagram, di TikTok dan sebagainya sempat ramai kalau kita baca kolom komentar, seolah-olah seperti ini aturan baru seperti itu Mas. Sebenarnya ini aturan baru atau sudah lama sih kena PPN KMS ini? Mungkin kawan baca perlu ketahui ya, sebenarnya untuk PPN KMS ini sudah ada Mas di Undang-Undang PPN tahun 95, jadi udah lumayan lama ya, ditegaskan di pasal 16C. Cuman kita aturan umumnya, sekarang ditegaskan kembali di PPNK 61 2022. Di sini isinya lebih banyak ke arah penegasan sebenarnya Mas. Seperti sama perubahan tarifnya ya. Sebelumnya 10% menjadi 11%. Langsung aja kita ke contoh ya Mas. Misalkan nih, aku punya duit 3M, terus ini mau dianggarkan untuk bikin rumah. Tapi kan nggak mungkin selesai sebulan ya. 3M itu mungkin kita supaya gampang dibagi 3 bulan lah. Bulan Mei, Juni, Juli. Bulan Mei aku keluar duit 1M. Berapa PPN yang harus aku bayar dari itu? Nah, kawan baca perlu ketahui untuk penghitungan PPN KMS itu tarifnya berbeda dengan tarif umum Mas ya. Karena di sini DPP-nya menggunakan DPP nilai lain. Jadi langsung tarifnya bukan tarif ya, besaran tertentu ya, mungkin bisa disebut besaran tertentu, yaitu 2,2% Mas. Jadi dikalikan dengan biaya yang dikeluarkan setiap bulan. Perlu diingat lagi, ini tidak termasuk untuk pembelian tanah Mas. Hanya biaya di luar. 3M tadi cuma untuk material, perizinan dan sebagainya, kecuali tanah. Kecuali tanah ya. Jadi kalau misalkan tadi bulan Mei aku keluar duit 1M, berarti yang harus dibayar adalah 2,2% kali 1M tadi. Berarti 22 juta. Betul. Kapan harus dibayar 22 jutanya? Itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Mas. Berarti jadi kalau Juni. Betul, kalau misalnya tadi biayanya dikeluarkan bulan Mei, jadi dibayarnya paling lambat 15 Juni. Jadi bukan nunggu bangunan selesai dulu baru dibayar, enggak seperti itu Mas ya. Jadi setiap bulan ya? Setiap bulan, betul. Gitu. Walaupun non PKP. Apalagi yang PKP ya. Kalau yang PKP harus dilaporkan juga di SPT masa PPN seperti itu. Kemudian apa yang membedakan aturan ini dengan aturan sebelumnya selain tarif ya? Iya. Jadi
di PMK 61 itu ditegaskan lagi, mungkin dulu yang ini Mas, jadi kalau di PMK 61 itu termasuk kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh pihak lain. Dan itu juga masuk pengertian kegiatan membangun sendiri. Maksudnya pihak lain ini adalah kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh misalnya kayak pemborong atau kontraktor, Mas. Tapi kontraktor itu bukan PKP, jadi pada saat dia membangun tidak memungut PPN si kontraktor itu. Kalau kontraktornya PKP kan terutang PPN seperti biasa 11%. 11% kali nilai kontraknya lebih besar. Kemudian ada penegasan lagi di PMK 61 ini. Untuk orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan bangun sendiri itu bisa dibebaskan dari PPN membangun sendiri. Walaupun luasnya lebih dari 200 meter persegi, tidak perlu membayar PPN KMS apabila kegiatan bangun sendiri itu dilakukan oleh pihak lain dan orang pribadi atau badan usaha itu memberikan informasi ke KPP mengenai identitas dari pihak lain tersebut. Minimal ada nama, identitas lengkap dan alamatnya. Dan aturan ini tidak dibahas di aturan sebelumnya ya? Iya. Ini termasuk salah satu perubahan. Penegasan itu update juga di PMK 61 seperti itu. Terus cara bayarnya gimana, Mas? Cara bayarnya gampang, berarti kawan pajak ya tetap seperti biasa Mas, membuat kode billing. Kode billing bisa dibuat melalui DJP online, nanti masuk ke menu e-billing. Nanti di situ memilih mata akun pajaknya 411211 untuk kode jenis setorannya 103. 411211 KJS-nya 103 untuk kegiatan membangun sendiri. Betul. Dibayarnya harus di KPP yang sama dengan NPWP terdaftar walaupun objeknya di KPP lain atau diatur berbeda. Kondisinya kalau misalnya bangunan itu berada di wilayah kerja di mana orang pribadi atau badan itu terdaftar. Nah, untuk pembayarannya sama dengan pajak-pajak yang lain. Di kode billingnya diisi NPWP dan nama sesuai dengan di NPWP. Nah, ini akan berbeda apabila lokasi bangunan itu berada di luar wilayah kerja di mana orang pribadi atau badan itu terdaftar. Misalnya contohnya orang pribadi terdaftar di KPP Tegalega, kemudian membangun rumah atau gudang di wilayah kerjanya KPP Cibenying. Cibenying. Ya, berarti nanti untuk pembayarannya itu di identitas itu tidak menggunakan NPWP-nya si orang pribadi atau badan tadi, tapi menggunakan NPWP 000 karena setorannya itu harus masuk ke wilayah kerja di mana objeknya berada. Iya, jadi di KPP Cibenying. Jadi misalnya dipakai NPWP 000, nanti untuk kode KPP itu menggunakan kode KPP di mana lokasi bangunan itu berada, seperti itu, Mas. Tapi alamatnya alamat objek atau alamat objek? Nanti termasuk di identitas nama itu harus diisi nama, terus pagar NPWP si orang pribadi atau badan. Ada pagarnya ya? Iya. Pagar mungkin kalau kita sebutnya ya. Ya, pokoknya ada nama sama NPWP-nya. Berarti itu yang membedakan dengan aturan sebelumnya ya. Selain tarif, kemudian tadi diatur juga ditegaskan bahwa tidak perlu dibayar PPN KMS-nya apabila memberikan informasi mengenai pihak yang apabila kegiatan membangun sendiri dilakukan pihak lain. Oleh pihak lain. Pihak lain di sini seperti kontraktor, Mas. Tapi bukan PKP. Ya, mungkin bagi kawan pajak yang kebingungan cara bikin billingnya dan sebagainya bisa langsung datang juga ya ke KPP terdekat atau mau ke KPP Muhammadiyah Bandung juga boleh, nanti ketemu Mas Sofri dan tim ya. Oke, itu saja mungkin Mas Sofri, mungkin langsung saja bisa kita simpulkan ya. Jadi PPN atas kegiatan membangun sendiri ini dikenakan kepada orang pribadi maupun badan walaupun non PKP yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Tadi bangunan permanen Mas ya. Ya, bangunan permanen dengan batasan luas paling sedikit 200 meter persegi dan tidak perlu dibayar kalau menggunakan pihak lain dan memberikan informasi ke KPP mengenai pihak lain tersebut. Dan besarannya adalah 2,2% kali total biaya yang harus dibayar paling lambat tidak termasuk tanah ya. Yang harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak biaya tersebut dikeluarkan. Contohnya tadi saya mengeluarkan uang 1M di bulan Mei, maka saya harus bayar 22 juta di bulan Juni, tanggal 15 bulan Juni. Begitu seterusnya sampai bangunan itu selesai. Seperti itu ya. Itu saja mungkin kawan pajak. Makasih banyak Mas Sofri. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai topik-topik yang berbeda. Jadi jangan lupa betul, yang lebih menarik lagi tentunya. Jadi jangan lupa kawan pajak untuk selalu mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru mengenai informasi perpajakan di saluran resmi DJP
maupun di media sosial kami yang nanti tertera di deskripsi. Atau kalau ada pertanyaan juga boleh nanya di nomor-nomor tersebut atau di kolom komentar juga boleh. Seperti itu. Baik, Mas Sofri, langsung saja kita tutup ya. Sampai jumpa di episode-episode podcast Madya Bandung berikutnya untuk melengkapi informasi perpajakan bagi kawan pajak semua untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan lebih sempurna lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya, podcast KPP Madya Bandung, referensi perpajakan bagi Anda dari kami. Sampai jumpa.